Duku Paruk bakal punya ronggeng baru. Salah satu film permintaan kalian yang berjudul Sang Penari. Dan tentunya balik lagi dengan saya Hot Slebeo yaitu Faiz Fucking Zura, yang pastinya akan menghibur kalian di channel Pemersatu Kelurahan dan akan menceritakan film-film yang berfaedah menjadi unfaedah. Karena semua film yang saya ceritakan pasti akan kami rusak ceritanya, jadi nikmati sebat kalian sambil itulah. Dan gimana kabar kalian? Oke, masih tetap sama. Ya udah, biar kita sama-sama mantap. Sedikit referensi bahwa film ini bercerita tentang kisah cinta dua pemuda desa yang berakhir tragis, yaitu antara Serintil yang diperankan Prisia Nasution dan Rasus diperankan oleh Oka Antara. Bahkan film ini juga didukung oleh pemain-pemain kawakan seperti Slamet Raharjo, Dewi Irawan, dan juga Hendro Jarot. Sang Penari sendiri merupakan film yang diadaptasi dari novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, yaitu seorang penulis dari Banyumas. Dan Sang Penari berlatar belakang di suatu tempat di Jawa Tengah pada tahun 60-an, mengisahkan bagaimana kehidupan penari ronggeng pada zaman dahulu kala, yang dimana di zaman itu penari ronggeng sangat diagung-agungkan. Namun anehnya para istri-istri di zaman tersebut merebutkan keperawanan ronggeng untuk suaminya. Kan konyol ya, tapi ya udahlah. Namun sebelum ke story, tolong support channel sampah kami ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemana aja. Lalu intro. Roda terus berputar dan masih ada hidup karena dunia belum hendak. Selamat datang di channel Zura Fartin dan selamat menonton. Story diawali oleh seonggok tentara yang baru pulang ke desanya dan dia bernama Rasus Indra Hatala Dralala. Namun di sini Rasus melihat desanya sudah kosong dan dalam kondisi berantakan. Karena hal itu, akibatnya biasalah politik di tahun itu. Rasus sendiri dia bertemu dengan seseorang yang masih tinggal di desa tersebut dan orang itu bernama Sakum, yaitu seorang tunanetra. Di sini Sakum berpesan kepada Rasus untuk segera mencari keberadaan seonggok wanita cantik dan rupawan, dan wanita itu bernama Serintil Ayu Andara Bintang Asri Kemuning Bratawati Calandra Erlina Aulia Stefani JJ mungkin. Serintil sendiri dia merupakan tulang rusuk Rasus. Asik. Bahkan Serintil juga merupakan teman kecil Rasus dan kita dibawa ke flashback di tahun 1953. Apaan sih anjir? Oh ya, nih gua ngerekord waktu hujan-hujannya, hujan kenangan. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara kenangan gitu. Bahwa pada zaman dahulu kala di suatu tempat yang dinamakan Dukuh Paruk, waktu itu Rasus dan si Serintil masih berumur belasan tahun. Mereka berdua bersahabat dengan baik dan bermain bersama. Bahkan meskipun bukan saudara, mereka sering tidur bersama waktu menunggu ketika ada pertunjukan ronggeng. Lalu mereka berdua menonton bareng. Di sini Serintil kagum kepada kecantikan para penari ronggeng yang bernama Surti, remaja, anak, Bapak Kades. Sedangkan kehidupan masyarakat di Dukuh Paruk di sini terlihat miskin gitu, kurang outfit, gampang dibodohi, gembel lah pokoknya. Dan di zaman Bahlul itu makanan tempe pongrek sangat disukai, soalnya belum ada seblak sama boba. Ya udahlah. Tempe pongrek merupakan tempe kedelai yang dicampuri ampas kelapa. Sedangkan ayah Serintil yang bernama Wadiman Santai in the Sky, dia merupakan pembuat tempe pongrek ekstra papermint yang populer di Dukuh Paruk. Lalu di suatu hari yang suram, tiba-tiba terjadi bencana, dan akibat bencana itu banyak warga Dukuh Paruk yang binasa karena keracunan tempe pongrek. Dan waktu kejadian itu Surti si ronggeng cantik dan jelita dia ikutan meninggoy karena keracunan tempe pongrek rasa balado. Ketika Surti sedang dibopong oleh warga, tiba-tiba sebongkah pusaka berwujud keris kecil jatuh dari tubuh Surti, yang kemudian pusaka itu dipungut oleh seseorang. Sedangkan warga yang murga, mereka beramai-ramai menggerebek rumah Santayi. Namun di sini Santayi mengelak kalau tempe pongreknya beracun. Waktu Santayi kewalahan menghadapi warga yang murga, di sini Santayi mencoba membuktikan kalau tempe pongreknya tidak beracun. Lalu Santayi memakan tempe pongreknya di depan para warga. Namun sayangnya di sini Santayi ikut binasa.
Melihat suaminya tewas, istri Santayi tidak mau kalah. Dia juga ikut memakan TP pongreknya lalu ikutan meninggoy. Tapi orang keracunan bisa secepat itu ya binasanya. Heran. Sedangkan Serintil dia hanya bisa menangis manja karena kepergian kedua orang tuanya. Lalu Serintil dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Sakarya. Singkatnya 10 tahun kemudian di tahun 1963, di sini Serintil dan Rasus sudah dewasa dan mereka berdua masih berteman akrab. Ya seperti waktu masih bocil, bahkan mungkin lebih dari teman. Yang nyatanya mereka juga pacaran. Sedangkan kehidupan masyarakat di desa tersebut masih tetap dalam kemiskinan. Dan walaupun ada pekerjaan, namun mereka harus bekerja ke tuan tanah dengan upah taulah anjir kayak gitulah pokoknya upahnya dikit. Di sisi lain, seseorang yang bernama Sakum, yaitu penabuh gendang tunanetra yang sudah tua, dia mempunyai terawangan aura-aura bahwa Serintil punya bakat untuk menjadi ronggeng di Dukuh Paruk. Bahkan Sakum sangat yakin Serintil bisa menjadi ronggeng hingga tembus di Asia Got Talent. Bahkan di kalangan ibu-ibu sudah mulai menjadi perbincangan bahwa sebentar lagi Dukuh Paruk akan ada ronggeng lagi, dan jika ada ronggeng lagi, ibu-ibu ini sangat berharap suaminya untuk bisa mendapatkan keperawanan sang ronggeng. What the fuck man? Loh kok enak ya? Maksudku kok aneh ya? Tapi enak. Ya intinya itu. Sudah menjadi tradisi bahwa siapa yang menjadi ronggeng baru, maka keperawanannya akan diberikan kepada siapa lelaki yang menawar paling tinggi. Di suatu hari yang masih gembel gitu, kakek Sakarya mendapat tanda-tanda alam bahwa Serintil layak untuk dinobatkan menjadi ronggeng. Akibat hal itu, Sakarya langsung menuju ke rumah Katarja, yaitu dukun ronggeng di Dukuh Paruk. Sakarya mencoba meyakinkan Katarja bahwa dia telah mendapatkan tanda bahwa Serintil harus dinobatkan menjadi ronggeng. Bahkan menurut Sakarya, Serintil itu sudah ditempati atau dirasuki indang atau roh ronggeng sejak lahir. Namun di sini Katarja tidak yakin dengan penjelasan Sakarya. Karena menurut Katarja, menjadi ronggeng bukanlah hanya sekedar bisa menari atau menyanyi, namun harus ada hubungannya dengan pelestarian budaya dan wujud dharma bakti kepada Ki Secamanggala, yaitu leluhur atau pendiri desa Dukuh Paruk. Dan menurut Katarja, menobatkan seseorang menjadi ronggeng itu tidak boleh main-main, apalagi hanya untuk sekedar membalas budi atau perbaikan nama baik. Yang dimana dahulu kala ayah Serintil telah menyebabkan tewasnya sang ronggeng Dukuh Paruk. Mendengar hal tersebut, Sakarya begitu kecewa dengan penolakan Katarja. Namun Sakarya, dia bersikeras bahwa nanti malam dia akan tetap mementaskan Serintil menjadi ronggeng di dekat makam Ki Secamanggala. Susah amat bacanya ya. Dan Sakarya meminta Katarja untuk hadir dalam pertunjukan tarian tersebut. Lalu Sakarya meninggalkan Katarja dengan kesal. Sedangkan kabar Serintil akan menjadi ronggeng ternyata sudah menyebar ke warga Dukuh Paruk, termasuk di kalangan pemuda. Mengkombengi Serintil gipeng. Waktu teman-teman Rasus mendengar kekasihnya menjadi perbincangan, di sini Rasus menjadi murka lalu mendatangi Serintil. Rasus sendiri sebenarnya dia tidak rela kalau Serintil menjadi ronggeng, namun Serintil ngeyel bahwa dia ingin menjadi ronggeng yang mawadah dan brutal. Karena menurut Serintil, itu adalah sebagai wujud dharma baktinya kepada Ki Secamanggala yang selama ini telah menjaga Dukuh Paruk. Beberapa saat kemudian persiapan pentas dimulai. Sakum, pengendang tunanetra, nampak gembira bahwa Dukuh Paruk akan mempunyai ronggeng lagi. Dukuh Paruk bakal punya ronggeng baru. Para sedulur kabeh. Iya ronggenge. Dan malam harinya beberapa warga telah berkumpul mengelilingi Serintil. Bahkan para penabuh alat musik ronggeng yang sudah siap memulai pertunjukannya. Namun sayangnya Katarja, yaitu sang dukung ronggeng, belum datang ke tempat tersebut hingga larut malam. Di sini Sakarya sangat kecewa, sedangkan warga yang siap menonton, mereka ikutan kecewa karena konsernya batal. Lalu pulang semua deh. Tak hanya penonton yang pulang, penabuh alat musik bahkan Sakarya pun meninggalkan tempat tersebut. Lalu di tempat itu hanya tinggal Serintil dan Sakum. Dalam kegalauan yang mendalam, Serintil tetap dance dengan diiringi gendang Sakum. Waktu di akhir tariannya, Serintil menangis gembira karena dia yakin bahwa Serintil bisa menjadi penari ronggeng go internasional dan mengalahkan para penari TikTokers. Mantap Serintil.
yang nyatanya tanpa sepengetahuan Serintil, kekasih tercintanya yaitu Rasus, dia mengamati kejadian itu di kegelapan malam dari balik pohon pisang. Salam dari Binjai. Kasus, wah, gini Gus. Waduh, nane kok iswara suruh nggak? Dan keesokan harinya ada seonggok manusia yang bernama Bakar, yang dimana dia merupakan seorang aktivis politik dari kota Jakarta. Bakar sendiri, dia sering datang ke Dukuh Paruk untuk mempengaruhi pemikiran warga tentang bagaimana terjadinya kemiskinan dan kesengsaraan di desa tersebut. Masa warung di sebelah sawah bisa kehabisan beras? Waktu di sebuah derojokan air, tempat mandi di pinggir sawah, terjadilah pertemuan antara Serintil dan Rasus. Di sini Serintil bercerita bahwa dia masih nggak habis pikir kenapa Katarja nggak mau datang pada pertunjukan tarian ronggengnya. Namun Serintil dia percaya bahwa Tuhan tidak tidur. Jika memang Secamanggala menghendaki Serintil menjadi ronggeng, maka ia akan tetap menjadi ronggeng. Namun Rasus tidak rela jika Serintil jadi ronggeng, karena menurut Rasus, jika Serintil menjadi ronggeng, maka Serintil tidak ada bedanya dengan pohon kelapa karena siapa saja bisa memanjatnya. Ya, nggak jauh beda lah sama Namun tetap, Serintil tidak akan menyerah dan terus berusaha meyakinkan Rasus bahwa dengan cara Serintil menjadi ronggeng, paling tidak Serintil bisa memperbaiki nama baik kedua orang tuanya yang pernah membuat tewas warga Dukuh Paruk. Mendengar hal tersebut, di sini Rasus akhirnya luluh hatinya. Lalu Rasus mengambil sebuah pusaka yang ia simpan, dan pusaka itu berwujud keris kecil yang ia pungut waktu dia masih bocil. Pada saat terjadi prahara warga desa keracunan TB Bongkrek, yang ternyata pusaka itu tidak lain adalah milik Surti, ronggeng Dukuh Paruk yang telah binasa karena tragedi keracunan TB Bongkrek. Lalu Rasus memberikan pusaka itu kepada Serintil, sedangkan Sakarya, kakek Serintil, dia bergegas memberitahu Katarja bahwa Serintil memegang pusaka ronggeng yang pada akhirnya di sini Katarja menyetujui dan mengumumkan kepada warga bahwa Serintil layak dinobatkan menjadi ronggeng, yang pada akhirnya Serintil pun dipilih menjadi ronggeng in the sky. Setelah itu Serintil didandani oleh Nyai Katarja dan berbagai ritual dan upacara adat pun dijalani Serintil. Namun Rasus masih saja tidak ikhlas kalau Serintil menjadi ronggeng, karena Rasus tidak bisa menutupi kekesalannya hingga pada malam itu ketika Serintil sedang menari, Rasus langsung meninggalkan Dukuh Paruk. Kamu nggak nonton ronggeng? Setelah Serintil menjadi seorang ronggeng, maka momen selanjutnya adalah acara buka kelambu, yaitu di mana Serintil harus melepas keperawanannya dan diberikan kepada lelaki yang berani menawar dengan nilai tinggi sesuai dengan perhitungan. Wow, sungguh ajang yang membanggakan sekali. Bahkan kesepakatan itu dibuat oleh Katarja dan Sakarya, dan ditentukanlah hari buka kelambu, yaitu malam Jumat Manis. Oleh karena itu berbagai persiapan dilakukan untuk acara buka kelambu. Sedangkan calon peserta buka kelambu pun mulai berdatangan lalu mereka mendaftar. Ya, tengeri. Di sisi lain Rasul sedang melamun menyaksikan sebuah truk tentara sedang memuat beras. Dan di situ ada seonggok komandan tentara. Lalu komandan tersebut memanggil Rasus untuk ikut membantu memuat beras. Dan tanpa sengaja, Rasus terlibat perkelahian dengan seorang warga yang lewat karena mengejeknya. Akibat perbentrokan itu, di sini Rasus diangkat oleh truk tentara. Waktu hari buka kelambu semakin dekat, dan persiapan demi persiapan masih dilakukan oleh Katarja dan istrinya. Sedangkan para pendaftar buka kelambu masih berdatangan. Bahkan sempat juga terjadi perselisihan di antara pendaftar buka kelambu. Sedangkan Serintil sendiri, dia begitu takut dan cemas menghadapi acara buka kelambu. Lalu Rasus yang sempat dibawa mobil tentara pada hari buka kelambu, Rasus menyempatkan pulang dan menemui Serintil, yang kemudian pertemuan itulah Serintil memberikan keperawanannya kepada Rasus dan mereka melakukan di sebuah kandang kambing. Gak di semak-semak ya. Rasus sendiri dia mencoba mengajak Serintil kabur, namun di sini Serintil tetap teguh pada pendiriannya bahwa dia akan tetap menjadi ronggeng in the sky. Dan pada malam itu juga Serintil harus berhubungan dengan dua laki penawar tertinggi. Sedangkan Rasus, dia kembali ke markas tentara dan bergabung menjadi tentara. Mandi, pakai seragam ini. Rasus yang cukup disenangi oleh komandannya yang bernama Sersan Binsar. Selama di markas, Rasus diajari cara membaca. Saya tidak bisa baca, Bang.
Dan di Dukuh Paruh, Serintil semakin hari semakin menjiwai dalam menjadi ronggeng. Bahkan menjadi the best queen ronggeng emantaf. Follower IG-nya juga banyak dan diundang di beberapa acara podcast mungkin. Akibat menjadi queen ronggeng, banyak permintaan pentas menari berdatangan untuk Serintil di Dukuh Paruh. Bahkan, kehidupan masyarakat Dukuh Paruh juga sudah dipengaruhi politik bakar, yaitu aktivis Partai Komunis yang tidak henti-hentinya menanamkan pengaruhnya dan juga merangkul seluruh warga desa untuk ikut ke dalam partainya. Semua itu buat rakyat. Biar Dukuh Paruh tahu perkembangan. Sedangkan grup kesenian ronggeng juga sering dimintai pentas dalam kegiatan partai politik. Hingga sempat terjadi bentrok yang alot antara Bakar, Sakarya, dan Katarja. Di sini Bakar meminta agar kesenian ronggeng dikemas lebih modern dengan menggunakan pengeras suara, dance, K-pop, DJ, dan mengundang JJ Slebeu hingga bahkan atribut-atribut partai. Mendengar hal tersebut, hal ini akhirnya disetujui oleh Sakarya dan Katarja. Sedangkan gerakan Partai Komunis di Jakarta semakin menjadi. Oleh karena itu, Sersan Binsar memerintahkan Rasus untuk mengawasi orang-orang yang datang di sekitaran Dabuman. Lalu kesempatan itu dimanfaatkan oleh Rasus untuk pulang menemui Serintil. Layaknya kekasih yang lama tidak berjumpa, LDRan gitu. Mereka menumpahkan kerinduannya dengan gituan. Setelah selesai, Serintil mencoba membujuk Rasus supaya Rasus kembali hidup di desa. Dan Serintil akan memberikan tanah 1 hektar. Wow. Mampu belikan kamu tanah 1 hektar, Sus. Namun sayangnya Rasus yang dulu bukanlah yang sekarang. Di sini Rasus ingin Serintil berhenti menjadi ronggeng dan Serintil harus hidup mengikuti Rasus. Karena tidak ada kesepakatan pada keduanya, Rasus kembali ke markas dengan meninggalkan Serintil yang galau. Serintil yang semakin galau karena memikirkan Rasus yang sekarang. Asik. Hingga pada suatu hari Serintil menolak sebuah tanggapan pentas, yaitu tanggapan manggung di tempat Marsusi, seorang bos pemilik perkebunan. Melihat Serintil yang begini, Nyi Katarja menjadi murka karena Nyi Katarja tahu bahwa kesedihan Serintil ada hubungannya dengan kisah asmara Serintil dengan kekasih lamanya. Aku akan coba putuskan tali asmara yang mengikat mereka. Kemudian Katarja mencoba membuat guna-guna agar Serintil bisa melupakan kekasih lamanya. Kesedihan Serintil semakin menjadi jadi hingga akhirnya dia depresi. Dukuh Paruh semakin nyata telah ikut ke partai terlarang dan hal ini juga diketahui oleh Sersan Binsar. Karena Bakar semakin gencar melakukan provokasi dan menanamkan pengaruh ideologinya. Sedangkan Serintil yang tadinya larut dalam kesedihan, kini dia bangkit kembali dan mau menari ronggeng. Kang Sakum itu paling tahu dari apa yang aku belum tahu. Aku mau joget. Lalu, grup kesenian ronggeng secara terang-terangan sering pentas dalam acara partai. Otomatis, kesenian ronggeng tersebut penuh dengan atribut warna merah. Penanaman jenazah. Waktu di Jakarta, terjadi kudeta dan dampaknya menjalar hingga ke daerah warga Dukuh Paruh yang mulai resah. Di sini, Bakar mencoba menenangkan warga Dukuh Paruh. Namun keresahan warga semakin menjadi ketika Katarja yang tiba-tiba hilang entah kemana. Belum bubar, warga yang berkerumun di rumah Katarja, tiba-tiba datang sekelompok orang menangkap semua warga Dukuh Paruh, lalu menaikkan mereka ke truk tentara. Dan hanya satu warga yang tertinggal yaitu Sakum. Kemudian sekelompok tentara mencoba menggeledah seluruh isi rumah warga Dukuh Paruh. Warga yang diangkut dengan truk tentara kemudian ditempatkan di suatu tempat yang sempit dan gelap. Selama ditahan, satu persatu warga diinterogasi, lalu ditanyakan tentang keterlibatan dalam partai terlarang. Bahkan hampir semua warga yang ditangkap tidak tahu menahu tentang politik dan tentang apa yang diikutinya. Kebanyakan mereka hanya ikut-ikutan. Selama interogasi, banyak dari mereka yang ditembak dan dihanyutkan ke sungai. Waktu mengetahui seluruh warga Dukuh Paruh diciduk, Rasus meminta cuti kepada Sersan Binsar dengan alasan akan mencari Serintil. Kemudian Rasus pergi ke Dukuh Paruh. Di sana Rasus mendapati desa yang kosong dan berserakan. Lalu Rasus bertemu dengan Sakum, yaitu satu-satunya warga Dukuh Paruh yang tertinggal dan tidak ikut terciduk. Waktu mendapat informasi dari seorang sersan di markas, Rasus mencoba mencari keberadaan Serintil hingga Rasus sampai di sebuah kamp penampungan tahanan. Di sana ia melihat Serintil dalam kondisi yang menyedihkan di antara tahanan-tahanan yang lainnya.
Di sini Rasus mencoba mendekat namun dihalangi oleh penjaga, yang pada akhirnya Serintil diangkut oleh kereta api tua dan entah dibawa kemana. Singkatnya di tahun 1975, suatu hari Rasus mendatangi kompleks Pasar Dawuman. Di sini Rasus melihat seorang penari ronggeng yang gumal dan dia sedang menari di tengah pasar dengan diiringi oleh penabuh gendang tunanetra. Melihat hal itu, Rasus bergegas mendekati ronggeng tersebut. Namun, Rasus seperti mengenalinya, yang kemudian Rasus memberikan pusaka kepada ronggeng tersebut, yaitu pusaka yang dulu dipakai oleh Serintil. Kemudian, ronggeng dan penabuh gendang kumal itu bergegas pergi dari pasar dan keduanya menghilang di cakrawala lalu tamat. Bagai ada melihat kemulusan sorga. Oke, seperti itulah story film Sang Penari. Dan bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Sungguh menyedihkan atau gimana gitu? Jadi ya begitulah. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel Sampah ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.